Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Ya, pertama-tama tentunya saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada SMRC, eh, kepada Mas Ade juga tentunya dan yang telah memaparkan hasil survei ini yang menurut saya ini inline dengan apa yang terjadi, apa yang dirasakan dan juga apa yang diharapkan, harapan-harapan itu di masyarakat. Dan tentunya kepada para panelis sahabat saya, Mas Dede dan juga Mas Didi dan para media yang telah hadir di acara ini. Kalau saya coba melihat dari angle yang lain dulu, karena kalau kita lihat tadi angka-angka dari survei tersebut itu mencapai puncaknya rata-rata kalau saya lihat tuh di bulan Mei gitu. Karena memang April kejadian kita COVID di bulan Maret, kemudian April, Mei dan Juni. Saya rasa ini sangat inline karena ini terjadi pada sektor yang dirumahkan atau di PHK. Mungkin saya mau ambil dari angle-nya situ. Karena kebetulan saya di Kadin di update, diinformasikan secara reguler dari asosiasi bisnis, asosiasi industri yang berada di bawah Kadin. Kita punya 200 asosiasi dan juga para pengusaha. Dan mereka memaparkan memang tekanan terhadap perekonomian ini makin lama makin besar. Dan pada saat itu ketidakpastian itu menjadi sangat tinggi. Karena kalau kita ingat di bulan Mei, kita tuh beritanya makin lama kan makin banyak. Ada yang bilang ini akan selesai bulan Juni, ada yang bilang Juli, COVID ini ada yang bulan Desember. Dan itu semua menimbulkan ketidakpastian yang sangat tinggi. Sehingga persepsi terhadap ekonomi yang berat itu menjadi sangat tinggi di pertengahan atau akhir-akhir bulan Mei. Nah, kalau angka-angka kami memang yang dirumahkan atau di PHK itu kalau di Kadin itu kurang lebih 6,4 juta orang. Ya mungkin sedikit berbeda dengan angka dari Kementerian Tenaga Kerja yang di 2,8 juta. Karena memang angka itu makin menambah setiap bulannya. Angka 6,4 juta ini memang saya contohkan misal dari Organda tuh transportasi asosiasi yang menyampaikan 1,4 juta orang yang dirumahkan dan PHK. API Asosiasi Perstekstilan Indonesia menyampaikan 2,1 juta orang. Kemudian perhotelan menyampaikan kurang lebih 430.000, lebih dari 2.000 hotel yang tutup dan melapor. Dan kebanyakan yang melapor itu perhotelan daerah Jawa Barat. Padahal kita tahu di Bali ya hotel lebih banyak yang tutup juga banyak tapi mereka tidak melaporkan. Kemudian alas kaki 500.000, elektronik dan yang lain-lainnya. Nah, dan kurang lebih yang di PHK itu hanya 10% yang dirumahkan itu 90%. Karena kalau PHK kan ada faktor harus bayar pesangon dan pada saat ini perusahaan tidak dalam kapasitas sanggup untuk membayar pesangon. Nah, kemudian kalau kita saya mungkin contohkan seperti asosiasi Satpam itu melapor juga Abu Japi. Pada bulan April mereka bilang, oh kita yang diberhentikan itu hanya 10%. Mereka nih outsourcing Satpam. Tetapi begitu sampai bulan Mei, mereka bicara lagi ke saya, wah udah sampai 60% mereka terdampak yang harus dirumahkan atau diberhentikan. Jadi ini makin lama memang yang dirumahkan dan PHK ini makin bertambah. Nah, sehingga yang terdampak awal memang yang paling sesuai dengan survei ini adalah yang UMKM atau yang banyak bekerja dengan pendidikannya mungkin relatif kurang tinggi seperti Satpam dan yang lain-lain. Sehingga tekanan untuk membuka pelonggaran ini memang menjadi sangat besar sesuai dengan survei dari boleh dibilang dari kalau kita lihat tadi yang pendidikannya relatif lebih rendah dan penghasilannya juga relatif lebih rendah. Jadi ini memang sangat-sangat inline dengan yang kita lihat. Nah, kalau kita lihat seperti itu, memang begitu ini dilonggarkan,
harapannya memang kita selalu begitu ada pelonggaran harapannya menjadi lebih tinggi, oh ini sudah mulai dilonggarkan. Walaupun kita mengetahui begitu ini dilonggarkan, dunia usaha juga sangat mengetahui bahwa ini untuk kembali ke normal seperti COVID itu kita tahu masih sangat jauh gitu. Masih sangat jauh karena pertama produktivitas sudah pasti akan menurun, terutama karena faktor physical distancing. Saya contohkan misalnya dulu di pabrik di satu ruangan mereka bisa 100 orang, sekarang hanya maksimum 60 orang dan harus ada rotasi shift-shiftan. Dan yang kedua pasti akan sangat costly gitu. Karena ya mereka sekarang harus mengikuti protokol COVID, mereka harus memberikan masker, sanitizer, ya kan, dan protokol-protokol lainnya yang menyebabkan pasti mereka akan costly, tapi di satu sisi pendapatan mereka akan menurun dari segi karena memang produktivitasnya menurun, ditambah lagi faktor demand-nya memang yang masih sangat lemah di saat seperti ini. Nah, kalau kita lihat memang saya mau ambil angle juga sektor UMKM. Ini memang kita ketahui kalau di 1998 adalah yang membantu dunia usaha kita keluar, perekonomian kita keluar dari ujung tombak kita, tapi justru di COVID-19 ini mereka lah yang terdampak terlebih dahulu dan dampaknya yang signifikan. Kita bisa lihat dari parameternya adalah yang minta restrukturisasi di perbankan. Kita tahu sektor keuangan kita 80% itu masih perbankan. Kalau sektor UMKM itu yang sudah meminta restrukturisasi menurut OJK itu sudah 50%. Total lending portfolio perbankan terhadap UMKM itu hampir 1.100 triliun. Sudah 500 sampai 506 triliun lebih sudah meminta restrukturisasi. Kalau sektor korporasinya sekarang sudah di level 25 sampai 27% dari total lending perbankan. Total lending perbankan kurang lebih itu 5.700 triliun, hampir 1.100 triliun itu adalah di sektor UMKM, kemudian ada konstruksi 700 triliun, real estate 700 triliun, dan yang lain-lainnya. Nah, kalau kita lihat kalau ini berkepanjangan, potensi menurut asosiasi seperti Himbara, Perbanas, dan bank-bank besar lainnya, kalau ini berkepanjangan, potensi yang akan meminta restruktur itu akan mencapai 45-50% pada bulan Oktober atau November ini. Nah, dan kita lihat angka dari OJK saja mengumumkan yang sudah direstruktur, ini yang sudah selesai restruktur, itu sudah per 15 Juni itu kurang lebih 659 triliun. Itu yang sudah selesai direstruktur. Nah, kalau kita lihat nih berarti kebijakan pemerintah dalam hal ini memang diperlukan suatu kecepatan yang secara size juga mesti besar dan kecepatannya juga implementasinya menjadi kunci buat kita ke depannya. Walaupun dari segi implementasi ini yang memang mohon maaf masih sangat lemah sesuai dengan keterangan dari Ibu Menkeu sendiri bahwa di beberapa sektor itu UMKM yang sudah merasakan stimulus tersebut baik stimulus moneter dan fiskal baru 0,06% untuk UMKM. 0,06%. Ya. Jadi masih sangat sedikit. Kesehatan baru 1,5%. Kemudian dari dunia usaha yaitu baru 0%. Kalau dunia usaha pembiayaannya baru 0%. Tetapi memang ini sejalan lagi dengan survei SMRC untuk bansos itu di level 28,6% lebih gitu. Berarti memang yang untuk bansos ini memang sudah berjalan jauh lebih baik dengan sektor-sektor lainnya gitu. Nah, oleh sebab itu kita melihatnya bahwa bagaimana dalam hal ini mungkin pemerintah perlu menyempurnakan implementasinya
apakah itu sifatnya administrasi atau tidak terlalu rigid, sehingga implementasi bisa jalan. Kalau tidak, ya damage-nya ini makin lama makin besar, akibatnya yang minta di restruktur makin besar, akibatnya ini makin costly, dan akibatnya yang di PHK akan dirumahkan itu makin bertambah. Nah, saya setuju sekali dengan tadi disampaikan oleh Mas Dede, Mas Khatib Basri, bahwa kita akan baru melihat lagi nanti di kuartal pertama 2021. Karena untuk restruktur di bidang UMKM ini akan diberikan jangka waktu kan kurang lebih setahun. Subsidi bunga 3%, kemudian 6%, di mana itu pun belum jalan, gitu ya. Nah, oleh sebab itu dua sisi yang harus dibangun, supply side dan demand side ini harus dibangun. Demand side kita ini harus kita dorong dengan cepat, terutama melalui BLT, jaminan pengaman sosial yang memang harus didorong dengan cepat. Kalau tidak, memang supply side-nya sendiri ini masih lemah, demand-nya side kita memang juga masih lemah. Jadi, dan kalau kita lihat juga faktor-faktor informal sektor, ini yang tadi saya bicara 6,4 juta orang itu baru di sektor pekerja formal. Nah, sedangkan di pekerja informal seperti tukang cukur, tukang pijit, yang kerja di salon, dan yang lain-lain, ini kan masih akan memakan waktu lagi untuk mereka bisa tumbuh dan pergerakan ekonominya bisa berjalan. Dan memang ini masa-masa yang tidak mudah buat kita semua. Kita tahu ini akan berlangsung minimum mungkin masih setahun lagi selama vaksin belum ada. Protokol COVID-19 akan terus berjalan, dan tentunya yang kita khawatirkan adalah apabila stimulus ini tidak berjalan dengan cepat, dengan size yang cukup besar, temporary dari perekonomian kita yang lumpuh ini beberapa akan menjadi permanen impairment atau permanen lumpuhnya, sehingga ini juga akan menyebabkan daya saing kita juga akan makin berat ke depannya, karena exit strateginya memang harus kita pikirkan dari sekarang, walaupun kita memang sudah menyadari kita harus berdampingan dengan COVID-19 ini, dan pilihan itu sudah pemerintah lakukan sesuai dengan harapan pemerintah, dengan harapan rakyat tadi, masyarakat sesuai dengan survei dari SMRC. Protokol COVID sudah berjalan, dan ini memang takes time. Ini kita bukan lari sprint lagi, tapi kita memang harus lari maraton. Dan saya pernah sampaikan waktu itu di beberapa waktu yang lalu, bahwa jangan sampai hungry man menjadi angry man. Itu pernah saya sampaikan. Kenapa? Perut lapar ini kalau tidak ada solusinya, ini bisa menjadi angry man dan bisa menjadi suatu potensi gejolak sosial yang tentunya kita ingin hindarkan. Kami pun di dunia usaha, dirumahkan atau di PHK, memang itu adalah pilihan terakhir. Kita masih coba bertahan, tapi melihat kondisi yang memang pada saat itu makin berat dan faktor ketidakpastian kapan dibuka, kapan tidak pada di bulan Mei, membuat kalau saya bilang di bulan Mei pertengahan akhir itu menjadi suatu puncak dari orang kekhawatiran yang ada, dan saya rasa ini sangat sesuai dengan survei yang ada. Tentunya kita juga ingin selalu, tapi saya sih melihatnya di dalam masa-masa ini ya kolaborasi, sinergi, gotong royong antar semua pemangku kepentingan akan menjadi sangat-sangat penting untuk kita bisa mencari solusi-solusi terbaik sehingga kita bisa keluar dari COVID-19 ini dengan cepat dan tentunya dengan baik pula. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.